Salam jumpa sahabat wanita, acara Wanita Berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda bersama saya Anneke. Saya akan berbagi informasi untuk Anda di bagian pertama acara ini. Informasi tentang daun sirsak perlu Anda simak dengan baik. Dan di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita untuk menjadi gadis bijaksana. Selamat mengikuti semua informasi dan pelajaran menarik ini. Sahabat wanita, kalau saya bilang sirsak, pasti Anda sudah bisa membayangkan sensasi rasa asam, manis, dan segar. Buah ini memang cukup populer karena menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Tapi tidak banyak yang tahu kalau manfaat daun sirsak untuk mendukung tubuh lebih sehat juga sama banyaknya dengan bagian buahnya. Daun sirsak mengandung berbagai senyawa antioksidan yang sangat penting untuk tubuh. Senyawa ini termasuk fitosterol, tanin, flavonoid. Ini sangat baik untuk perlindungan mekanisme kerja tubuh. Daun sirsak punya sifat antipiretik atau penurun panas. Punya sifat antimikroba, bisa membunuh dan menghambat perkembangan mikroorganisme. Punya sifat antidiabetes, mengobati diabetes. Punya sifat kardioprotektif, bersifat melindungi jantung. Dan punya sifat antiparasit, untuk mengobati gangguan parasit. Itu sebabnya tidak heran kalau masyarakat sering memanfaatkan bagian daun ini untuk obat alami berbagai masalah kesehatan. Secara garis besar, manfaat daun sirsak yang perlu kita ketahui, ini bisa bermanfaat untuk insomnia atau gangguan tidur. Secara tradisional, daun sirsak sering menjadi obat alternatif untuk gangguan tidur. Daun yang termasuk dalam tanaman herbal ini punya kandungan yang bersifat relaksan, sehingga bisa bertindak sebagai obat penenang. Anda bisa mengkonsumsi air rebusan daun sirsak atau mencampurnya dengan teh dan madu untuk meningkatkan cita rasanya kalau Anda punya masalah dengan insomnia. Membantu mengontrol gula darah juga salah satu manfaat daun sirsak. Sebuah penelitian menyebutkan ekstrak daun sirsak bisa meningkatkan jumlah sel beta pankreas dan menurunkan glukosa darah puasa. Selain itu, daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim yang membantu memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau menghalangi penyerapannya. Selain itu, daun sirsak ada juga sahabatnya, yaitu daun benahong dan daun kelor yang punya manfaat yang sama. Jadi untuk mengatasi kadar gula darah, Anda bisa memanfaatkan salah satu saja, daun sirsak saja, atau daun benahong saja, atau daun kelor saja. Penelitian lain juga menyebutkan ekstrak tanaman sirsak bisa membantu mengobati kanker payudara, usus besar, prostat, paru-paru, kanker darah, kanker lever, kanker leher rahim, kanker ovarium, bahkan kanker kulit. Ini hasil kerja keras dari zat yang ada di daun sirsak yang bersifat antiproliferatif atau menghambat pertumbuhan sel. Daun sirsak juga bisa dimanfaatkan sebagai obat alami rematik yang sering dialami para lansia. Caranya, cukup haluskan daun sirsak, lalu oleskan pada bagian tubuh yang nyeri akibat peradangan. Lakukan ini secara teratur setidaknya 2 kali sehari. Mengobati sakit mah atau gangguan mah juga bisa memanfaatkan daun sirsak. Faktanya, daun sirsak adalah obat yang sangat baik untuk mah, karena zat dalam daun sirsak
mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, daun sirsak juga bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Hal ini bisa membuat proses penyembuhan penyakit MAH menjadi lebih singkat. Fakta yang lain, sirsak kaya akan potasium dan zat besi. Kedua bahan ini bisa menurunkan tingkat tekanan darah tinggi. Kaliumnya membantu meningkatkan sirkulasi darah, sedangkan zat besinya bisa membantu mengatur detak jantung. Itu sebabnya mengapa minum air rebusan daun sirsak baik untuk pengidap tekanan darah tinggi. Kalau ada pertanyaan, bolehkah minum air rebusan daun sirsak setiap hari? Dr. Faisal pernah menjelaskan begini, terlepas dari semua manfaatnya, mengkonsumsi daun sirsak juga punya resiko efek samping. Salah satu efek samping yang bisa terjadi adalah gangguan pada lever dan ginjal. Kalau daun sirsak dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, resiko munculnya efek samping juga akan lebih tinggi. Yang disarankan adalah konsumsi air rebusan ini pada pagi dan malam hari dan dalam seminggu 3 kali saja. Pengobatan herbal menggunakan daun sirsak ini berbeda-beda untuk setiap gangguannya. Kalau untuk mengobati kanker, Anda bisa merebus daun sirsak dan menyiapkan sejumlah 10 lembar daunnya. Rebuslah dalam air mendidih dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Minumlah ramuan ini setiap pagi selama 3-4 minggu. Tentu saja Anda tetap harus konsultasi dokter untuk pemeriksaan lanjutannya. Nah, kalau untuk mengobati asam urat, siapkan 6-10 lembar daun sirsak yang sudah tua tapi masih hijau. Cuci bersih daun itu kemudian rebus ke dalam air mendidih sampai air tersisa setengah gelas saja. Minumlah ramuan ini pagi dan sore untuk mendapatkan hasil maksimalnya. Hentikan pengobatan kalau gangguan asam urat sudah reda dan tetaplah jaga pola makan yang baik. Kalau untuk mengobati diabetes, siapkan beberapa lembar daun sirsak, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih dan tersisa 1 gelas. Lalu minumlah 1 gelas rebusan daun sirsak secara rutin. Selain bisa diminum langsung, rebusan daun sirsak juga bisa digunakan untuk menyeduh teh dengan campuran bahan herbal lain. Untuk pengobatan darah tinggi, rebuslah 8 helai daun sirsak bersama 3 gelas air dan sisakan sampai 1 gelas. Konsumsilah air rebusan ini pada pagi dan malam hari dan minumlah 3 kali dalam seminggu. Cara merebus daun sirsak untuk menurunkan kolesterol, ambillah beberapa lembar daun saja, kemudian rebuslah dengan 3 gelas air sampai menyisakan setengah gelas. Minumlah air rebusan ini setiap hari. Nah, untuk meningkatkan kesuburan, rebusan daun sirsak juga bisa dimanfaatkan. Siapkan beberapa lembar daun sirsak, cuci daunnya sampai bersih, kemudian rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih, kemudian minumlah air rebusannya. Nah, untuk menghilangkan kista ovarium, ternyata daun sirsak juga bermanfaat. Anda perlu menyiapkan 10 lembar daun sirsak, rebus dengan 3 gelas air sampai mendidih, dan sampai tersisa setengah gelas. Minumlah air rebusannya setiap pagi. Selain untuk kesehatan tubuh, rebusan daun sirsak juga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kutu rambut. Rebuslah beberapa lembar daun sirsak dalam air yang cukup untuk keramas. Setelah mendidih, tunggu sampai hangat atau dingin, dan gunakan air rebusan itu untuk cuci rambut. Rebusan daun sirsak ini memang banyak manfaatnya,
Tetapi jangan lupa untuk tetap konsultasi pada dokter dan tetap rutin memeriksakan kesehatan Anda. Satu hal lagi, bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan tertentu, termasuk menjalani pengobatan diabetes, atau punya tekanan darah atau kadar trombosit yang rendah, atau menderita penyakit Parkinson, gangguan gagal ginjal, atau gangguan lever, tidak dianjurkan konsumsi air rebusan daun sirsak karena ada efek sampingnya. Sahabat wanita, silahkan manfaatkan rebusan air daun sirsak dengan bijak untuk menambah kesehatan dan kebugaran tubuh Anda. Jangan lupa, sesaat lagi Ibu Lilis Kantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran Menjadi Gadis Bijaksana. Silahkan menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Sahabat, tahukah Anda Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan pelajaran rohani yang penting untuk kita?
ada banyak perumpamaan yang bisa kita dengar dan kita baca dalam Alkitab. Ada perumpamaan tentang kebun anggur, perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang talenta dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan mengajak Anda memetik satu pelajaran rohani dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Perumpamaan ini bisa Anda baca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai 13. Saya akan membacakannya untuk Anda. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sahabat, dari perumpamaan yang kita dengar tadi, kita tahu yang dimaksud dengan gadis bijaksana ialah gadis yang membawa pelita dan minyak, sedangkan gadis bodoh hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Sehingga gadis bijaksana itu pelitanya tetap menyala ketika mempelai laki-laki datang, sedangkan gadis bodoh itu pelitanya hampir padam dan harus membeli minyak agar pelitanya tetap menyala. Tetapi sayangnya ketika gadis bodoh itu membeli minyak, mempelai laki-laki datang dan masuk ke ruang perjamuan kawin. Gadis bijaksana bisa ikut masuk karena pelitanya masih menyala. Cerita selanjutnya, kita tahu gadis bodoh itu meminta agar dibukakan pintu agar mereka bisa masuk ke ruang perjamuan, tetapi ditolak karena sang tuan tidak mengenal mereka. Sahabat, perumpamaan itu dengan pesan dari Tuhan Yesus yang mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Tidak ada yang tahu kapan, jam berapa, hari apa, bulan apa, dan tahun berapa mempelai atau Tuhan Yesus datang kembali. Ada banyak tafsiran, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jaga, agar ketika Tuhan Yesus datang, kita siap menyongsong Dia dan bersama-sama memasuki kerajaan Allah. Kita tidak menginginkan kita ditolak dan tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh gadis-gadis bodoh dalam perumpamaan tadi. Lalu, apa artinya siap dan berjaga-jaga? Sahabat, hal utama yang harus kita lakukan untuk bisa masuk kerajaan Allah adalah
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang baru, yaitu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya hidup melakukan kehendak Kristus, yaitu mengikuti semua yang diperintahkan dan difirmankan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai 24, Tuhan Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Pada ayat yang ke-24 mengatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Jadi, kita harus selalu mendengarkan atau belajar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah persiapan kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kelak. Hari-hari kita harus kita isi dengan firman Tuhan, baik melalui pendengaran kita atau melalui pembacaan, dan dengan setia kita melakukan firman Tuhan sepanjang hidup kita, sehingga kelak kita akan masuk kerajaan Allah. Sahabat, mari kita melihat persiapan diri kita dalam menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Apakah kita sudah bertobat dari semua kejahatan dan dosa kita? Apakah kita sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sudah melakukan perkataan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Puji Tuhan bila Anda sudah siap. Bila Anda belum siap, ini masih ada waktu bagi Anda untuk bertobat, beriman kepada Tuhan Yesus, dan melakukan segala perkataan Tuhan Yesus. Jangan tunggu lagi, sekaranglah waktu yang tepat. Jangan sampai terlambat. Bila kita terlambat, maka kita akan seperti gadis-gadis yang bodoh. Mari kita menjadi gadis yang bijaksana, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
Sahabat wanita, mari bijaksana bertindak, termasuk bijaksana memanfaatkan pengobatan herbal. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anaka mohon diri, jangan lupa bertindak bijaksana. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.